Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita masuk ke tema 8 di pembelajaran ketiga, masih di subtema 1. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu di mana adanya rumah betang tersebut. Rumah betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, dan rumah, maka rumah betanglah yang akan diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Mari sama-sama kita cari keberagaman budaya lain yang ada di Indonesia. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya yang berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan juga kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu daerah, dan juga upacara adat. Sekarang mari kita bahas tentang bahasa daerah. Bahasa daerah setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut ini. Di sini ada tabel berisi beberapa bahasa dari berbagai daerah. Bahasa yang kita gunakan untuk bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Indonesia saya. Apabila dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, saya itu adalah aku atau kulo.
Sementara di bahasa Sunda yang biasa kita gunakan sehari-hari, saya itu adalah abdi. Di bahasa Batak, bahasa daerah dari saya adalah ahu. Dan di bahasa Papua, bahasa daerah dari saya adalah sa. Itu adalah contoh beberapa keragaman bahasa daerah yang biasa digunakan dalam setiap daerah. Kalian dapat mencari tahu tentang keragaman bahasa daerah lainnya dengan cara bertanya kepada orang tua ataupun membaca dari sumber bacaan lainnya, serta dapat juga mencarinya dalam internet. Sekarang kita berlanjut ke keragaman budaya bangsa Indonesia lainnya. Yang kedua adalah rumah adat. Hampir setiap suku memiliki bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku disesuaikan dengan kondisi alamnya. Namanya pun berbeda-beda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sekarang mari sama-sama kita perhatikan tabel rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah Rumah Aceh atau Rumah Krong Bade, merupakan rumah adat dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian di Provinsi Sumatera Utara ada rumah adat yang disebutnya Rumah Balai Batak Toba. Kemudian ada juga Rumah Bolon. Di Sumatera Barat ada rumah adat yang disebut Rumah Gadang. Kemudian di Riau ada rumah adat yang disebut dengan Rumah Melayu Atap Belah, kemudian Rumah Melayu Atap Lipat Kanjang, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh rumah adat yang ada di provinsi di Indonesia. Kalian dapat mencari tahu lagi tentang jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia dengan cara membaca buku pelajaran dan mencarinya di sumber-sumber lainnya. Kemudian yang ketiga, keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia yang ketiga adalah pakaian adat. Pakaian adat tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku dan provinsi yang ada di Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Berikut adalah contoh pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di Provinsi Aceh ada pakaian adat yang disebutnya ele balang. Kemudian di Sumatera Utara pakaian adatnya disebutnya ulos. Sementara di Sumatera Barat pakaian adatnya disebut bundo kanduang. Kalian dapat mencari lagi contoh-contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada lagi kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangatlah beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Berikut ini beberapa nama tari dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada tari sedati dan tari saman, itu berasal dari Aceh. Ada juga tari serampang 12 serta tari tortor, itu berasal dari Sumatera Utara. Sementara di Provinsi Sumatera Barat ada tarian yang sangat terkenal yaitu tari piring dan juga tari payung. Itulah beberapa contoh tarian tradisional yang ada di wilayah Indonesia. Nah, apa yang Ibu jelaskan tadi adalah contoh keberagaman budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Indonesia memang memiliki masyarakat yang majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, saling bertoleransi antar warga masyarakat sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan yaitu Indonesia. Selain keberagaman budaya, ternyata ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Mari kita cari tahu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan alam. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris.
Jenis usaha yang termasuk bidang agraris antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan juga perikanan. Usaha persawahan dan perkebunan biasanya dilakukan di tanah yang masih luas. Namun, kini kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan yang sempit, misalnya itu dengan cara hidroponik. Apa itu hidroponik? Ya, penanaman dengan cara hidroponik adalah penanaman dengan media air atau vertikultur. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam ikan di pesawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Jenis usaha ini disebut jenis usaha di bidang ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu pertambangan dan juga penebangan hutan. Itu saja materi di tema 8 subtema 1 pembelajaran 3 hari ini. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung ke Ibu melalui WhatsApp grup atau chat pribadi. Tak pernah lupa Ibu berpesan pada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir serta sabun, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi serta berjemur di pagi hari dan melakukan olahraga ringan. Dan selalu ingat pesan Ibu yaitu 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya.